Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mushafi kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakat wadawu mardakum bissadaqah wa aqbilu anwa'al bala biddu'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang sangat saya hormati dan yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini, mari sama-sama kita mentafakuri persoalan-persoalan yang penting untuk kita. Saat ini kita semua maklum, kita semua tahu bahwa kondisi kita di Indonesia belum aman dari penyakit yang ditakuti oleh dunia. Wabil khusus yang ditakuti oleh bangsa kita Indonesia, penyakit itu adalah virus corona lah, COVID-19. Maka dalam kondisi seperti ini, kita sebagai bangsa Indonesia biar bagaimana harus bisa mempertahankan diri, menjaga diri supaya kita tetap sehat, supaya tetap kita bugar, jaga aturan protokoler kesehatan. Selain daripada itu, agama kita sudah cukup lama lah untuk memberikan vaksin-vaksin bagi kesehatan kita, bagi menjaga diri kesehatan kita masing-masing. Untuk kita sama-sama menjaga persoalan yang kita berharap jangan sampai kita terpapar oleh hal yang menakutkan itu. Selain daripada menjaga protokoler kesehatan, rajin cuci tangan,
kemudian pakai masker dan yang lain-lain. Agama kita mengarahkan kita supaya kita tervaksin oleh aturan-aturannya. Salah satu yang saya baca dari hadis yang saya baca di muqaddimah tadi, bahwa istaqbilu anwa al-bala bid-du'a. Kalian harus menghadapi berbagai macam-macam warnanya bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan bermohon, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam kondisi seperti ini, di setiap daerah, di setiap kampung, di setiap tempat kita tinggal, dengan menjaga aturan protokoler kesehatan yang namanya doa bersama, bermohon bersama kepada Allah untuk melindungi diri, itu harus kita persiapkan. Harus betul-betul kita persiapkan. Berdoa, kalau memang menurut aturan protokoler kesehatan mesti tidak ngumpul, ya bisa lah. Yang penting berdoa bersama. Karena tidak ada jalan lain dari tuntunan agama kita Islam, hanya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melanjutkan uraian ini, insya Allah kita lanjutkan setelah segmen ini. Saudara-saudara, mari sama-sama kita lanjutkan. Yang pertama, cara dan teknis yang harus kita dijalani di kampung kita, di daerah kita masing-masing untuk melindungi kita itu, yaitu tadi berdoa bersama. Boleh jadi di setiap kampung kita ada 4 sampai 5 tempat berdoa bersama, tempat istighosah bersama, yang intinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalan di ujung timur kampung kita adakan yasinan, kita maksud untuk melindungi kita dari yang kita takuti. Di bagian barat ada juga istighosah lain. Di bagian selatan dan di bagian lainnya sama-sama kita berdoa. Masa sih kalau di setiap tempat kita banyak berdoa, banyak bermohon, permohonan kita yang banyak di setiap tempat itu tidak dapat mendapat respon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat perlindungannya. Saya yakin itu. Saya salah satu di antaranya. Di tempat pondok pesantren saya itu kalau setiap malam Jumat istighosah. Kemudian saya juga ikut di Cikarang.
sama. Abi ke Haji Agus Salim ngikut istighosah. Tidak ada kata lain, itu perlindungan. Apalagi kalau kita betul-betul ya arahkanlah masyarakat kita untuk itu. Karena konsep dari agama yaitu yang pertama, kalau menghadapi bala dari Islam itu adalah berdoa. Kemudian kalau kita kebetulan sudah terkena sakit lah, kena penyakit, macamnya apa kita nggak tahu, penyakit itu, Rasulullah mengarahkan kepada kita juga, dawu mardakum bis sodakoh. Berobatlah kalian akan penyakit yang kalian rasakan bisodakoh, dengan banyak bersodakoh. Kalau kebetulan yang sakit itu bukan diri, tapi ekonomi kita, tapi amwal kita, kalau itu sih yang sakitnya, Rasul mengarahkan kepada kita dengan ucapan hassinu amwalakum biz zakat. Pelihara hartamu dengan zakat. Karena sudah jelas harta di darat, di lautan tidak akan pernah rusak kalau dengan zakat. Di daratan, di lautan tidak akan pernah rusak, artinya ekonomi tidak akan pernah sakit kalau dengan berzakat. Itu. Makanya mudah-mudahan kita semua, masyarakat Indonesia, dapat melindungi diri dari berbagai macam penyakit, kemudian dapat melindungi diri kita dari penyakit yang sudah ada, kemudian melindungi dari penyakit yang melanda ekonomi kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ekonomi kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selain daripada kita mesti banyak berdoa, banyak istighosah, banyak bermohon, kita harus berpikir positif. Karena belakangan ini memang ada juga saudara-saudara kita yang berpikir, saya pikir kurang positif. Mereka menganggapnya kepada kiai, kepada asatid yang sering mengingatkan masyarakat untuk berpikir positif menghadapi penyakit ini. Ada juga yang berpikir, menurut saya ya masih banyak kekurangan di kepositifannya. Berpikir positif itu artinya begini. Kalau hari ini pemerintah memberlakukan yang sama-sama kita alami, kalau keluar mesti pakai ini, mesti melakukan ini, cuci tangan dan yang lain, itu artinya kita harus berpikir positif. Kepositifan berpikir kita, lihat pelajaran fikih yang sering kita ikuti. Pelajaran fikih itu kalau kita ikuti, jika satu saat kita lagi sholat, lalu datang ular berbisa yang cukup berbahaya, kita sholat zuhur baru dua rakaat. Datanglah ular yang berbisa yang cukup berbahaya, mendekati kita, mau mematok kita. Disitulah pikiran positif kita yang harus berjalan.
Apakah kita biarkan itu ular mematok kita dengan kita melanjutkan sholat? Ataukah kita berhenti dulu dari sholat, kita ambil pukulan, kita usir ular atau kita pukul ular supaya jiwa kita terlindungi? Tentu kalau kita mau ambil pikiran positif dari pelajaran fikih, ya kita jangan diem melanjutkan sholat dipatok oleh ular. Mestinya kita berhenti dulu sholat. Kita ambil pukulan, kita usir ular atau kita pukul ular. Supaya kita selamat. Kalau kita selamat, agama masih ada yang menjaga. Demikian dulu untuk sementara. Nanti kita lanjutkan setelah segmen ini. Mari sama-sama kita lanjutkan. Mengapa ajaran fikih memilih memukul atau mengusir ular? Karena tujuannya adalah supaya kita tetap hidup, supaya tetap kita sehat. Sebab kalau kita tetap hidup, kita tetap sehat, agama kita Islam masih ada yang jaga. Tapi kalau kita biarkan diri kita dipatok ular, kita meninggal, siapa agama yang mau menjaga? Nah, itu. Oleh karena pikiran positif ini adalah sangat penting sekali buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bersih-bersih. Harus jaga kebersihan. Karena bersih-bersih atau jaga kebersihan itu adalah sesuatu yang sudah memang sekian lama terprogramkan oleh agama kita. Kalau agama kita sudah bilang melalui firman-Nya, innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah itu cinta pada orang yang menjaga kebersihan. Artinya orang yang rajin menjaga kebersihan itu sudah pasti diberi banyak pahala dari Allah, sudah pasti diberi banyak kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, ketika memang di kampung itu orang memasak makanannya sudah pakai gas, sudah pakai kompor sebelumnya. Jika saya bandingkan dengan kondisi dulu, ibu-ibu kita dulu, saya melihatnya lebih efektif ibu-ibu kita dulu. Ya, bukan berarti menilai sekarang itu tidak efektif. Ibu-ibu kita dulu itu kan mereka ngatengin makan itu pakai kayu. Pakai kayu. Kayu itu diambil dari sekeliling pekarangan, dari sekeliling kebun, dikumpulin buat ngatengin masakan. Jadi yang bala-bala itu jadi hilang, keekonomisannya juga ada. Kalau dulu ya mohon maaf,
Bukan berarti sekarang itu kita pandang kurang positif ya, kurang baik. Itu dinilai dari sisi kesehatan, ibu-ibu kita dulu itu jauh lebih, Masya Allah, sangat memikirkan kesehatan. Apalagi hari ini kan orang, ya Allah, itu kan banyak terhantui oleh berbagai macam penyakit ini dan itu. Dilihat dari cara memasak, ya Allah, banyak ketinggalan. Tapi mudah-mudahan dengan sentuhan sedikit ini, kita juga jadi turut memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan kebersihan lingkungan kita dengan tujuan tidak ada lain, karena semeraut itu bukan karena banyak, semeraut itu adalah karena tidak tertib. Walaupun sedikit, kalau tidak tertib itu memunculkan semeraut. Jangankan sedikit, walaupun banyak, kalau tertib tidak akan ada kesemerautan. Maka kesemerautan itu memang sangat perlu dibenahi dengan segenap dan dengan cara yang benar-benar tertib. Mudah-mudahan walau ya apa yang saya sampaikan itu seperti ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan, barangkali kita mikir lagi persoalan-persoalan yang insya Allah ada manfaatnya buat kita. Marilah sama-sama kajian yang singkat ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam taat, dimurahkan rizki buat bekal ibadah, dijadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita jadi generasi dan anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan lingkungan kita Allah jadikan lingkungan yang baik dan maslahah. Mudah-mudahan negara kita terjaga dengan baik dan barokah. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah, mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.